Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, hari kelima dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari kelima dalam oktav Paskah, pada tanggal 29 Desember 2021, diambil dari Injil Lukas pasal 2, 22 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel,
untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita masih dalam suasana Natal, dan kita juga masih berada dalam oktav Paskah. Dan hari ini kita memasuki hari kelima yang namanya oktav Paskah itu. Melalui bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini, kita mendapat pencerahan dari Simeon bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus akan menjadi cahaya bagi segala bangsa. Cahaya itu akan menerangi hati dan budi banyak orang agar dapat menyaksikan kemuliaan dan keselamatan dari Tuhan. Kedatangan Yesus yang menerangi itu telah mendatangkan pula kelegaan dan keselamatan. Simeon sendiri telah mengalami kelepasan dan kedamaian karena melihat Yesus. Dan karena itu dia berseru, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu ini berpulang, karena hamba-Mu telah melihat keselamatan yang Kau sediakan untuk segala bangsa." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh sakramen pembaptisan, kita pun telah menjadi anak-anak terang. Dengan sakramen pembaptisan yang kita terima, kita menjadi anak-anak terang dan diharapkan senantiasa hidup dalam terang dan memancarkan terang dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai anak-anak terang, kita patut melakukan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari Sang Terang sejati, yaitu Kristus itu sendiri. Perbuatan itu adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun dalam rupa bayi kecil yang sederhana dan tak berdaya, Simeon dalam kuasa Roh Kudus mampu mengenali jati diri bayi itu. Bayi itu adalah sang penyelamat, pemenuhan janji Allah kepada dirinya, kepada Israel, dan kepada segala bangsa. Simeon mampu mengenali Sang Mesias karena dia adalah seorang yang benar dan saleh hidupnya di hadapan Tuhan. Dia mengenali Mesias karena ia menuruti firman-Nya, dan di dalam dia kasih Allah sungguh sempurna. Hatinya berada dalam terang, dan pastilah dia juga mengasihi saudaranya. Terang itulah yang membutuhkan mata batinnya untuk mengenali Sang Mesias. Kesejatian dan ketulusan terpancar kuat dalam diri Simeon. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup bersama sekarang, yang diawali dengan pemilihan kita menjadi pengikut Yesus dengan menerima sakramen pembaptisan, maka berkat sakramen pembaptisan itu, maka tumbuhlah dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita, iman akan terang anak Allah itu. Pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, apakah kita benar-benar telah melihat dan mengenal Putra Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita itu, seperti Simeon yang mampu mengenal Sang Mesias yang datang kepadanya. Kita hanya mampu mengenal Sang Putra Allah apabila kita memiliki relasi yang intim dan mendalam dengan Dia. Maka marilah kita terus menjalin komunikasi
relasi yang intim dengan Allah. Mudah-mudahan kita semakin hidup menyerupai kehendak Allah. Dan karena itu, kita semakin menyerupai Tuhan, dan karena kita semakin mengenal Dia dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi putra-putri terang yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.